Punya HP 3 kamera? Tahu fungsinya nggak? Kalau belum, simak videonya sampai habis. Oke guys, di video kali ini saya bakal membahas fungsi 3 kamera di HP zaman now ya. Yang saya pakai ini HP Vivo V20 ya, 2020 guys. Soalnya ada dua tipe, 2020 dan 2021. Oke, fungsi kamera ini apa aja? Yang pertama saya jelasin, ini adalah kamera utamanya beresolusi 16 megapiksel. Kalau di sini tulisannya ada tulisan 64 megapiksel, itu menggunakan pixel binning ya. Nanti pixel binningnya pun saya bakal jelasin sedikit ya. Karena aslinya ini cuma 16 megapiksel, dan di sini ada lensa ultra wide 8 megapiksel, dan di sini ada 2 megapiksel buat foto bokeh. Oke, langsung aja ya. Kita ke kamera ya. Nah, bedanya apa sih antara 16? Ini kan kamera aslinya 16 megapiksel ya. Oke, saya bakal foto. Ini 16 megapiksel. Oke. Kemudian kemana sih kalau misalkan kita pengen yang 64? Kita bisa klik resolusi super tinggi. Kalau di HP Vivo ya, Vivo V20 ya. Kalau di HP lain biasanya ada di lainnya. Lainnya kita pilih, ada menu resolusi super tinggi, kita pilih. Atau apa gitu ya bahasanya, pokoknya yang lebih high lah. Nah, kita foto pakai resolusi super tinggi. Nah, bedanya apa sih bang di 16 dan 64? Ya yang pasti dari resolusi ya. Resolusinya nih, cara ngitung pixel-pixelnya itu begini nih guys. Nih, kita lihat ya. Ini yang 16 megapiksel ya. Jadi ini ukurannya 4608. Nah, dikali 3456. Nah, hasilnya hampir 16 ya, ini 16 megapiksel gitu ya. Nah, sedangkan yang tadi pakai resolusi super besar, ini saya coba zoom ya. Zoomnya itu biasanya mentok ya. Kalau misalkan yang 16 beda. Kalau yang ini kita lihat resolusinya ini. Nah, kalian bisa lihat ya, resolusi di sini 9216. Oke, coba 9216. 9216 kali 6912 ya. Ini hampir 64 megapiksel ya. Bedanya di mana? Bedanya nanti kalau kalian ngezoom atau di print ya. Ini detailnya masih bisa kelihatan kalau yang resolusi super besar. Oke. Itu fungsi kamera utama yang biasa menggunakan pixel binning ya. Jadi fungsinya itu. Terus ada lagi nih ya, kalau misalkan di HP Vivo nih, kita milih lensanya gampang banget. Di sini ada tulisan lensa, kita pilih nih. Ada 4 opsi sebetulnya ya. Kita bisa menggunakan kamera utama, terus bisa juga menggunakan sudut ultra lebar. Langsung kita praktekin. Sudut ultra lebar gimana sih bang? Ini kamera utama nih ya. Sudut ultra lebar tuh gini. Nah, lihat angle-nya atau gambarnya, dia itu bisa, sudutnya itu bisa lebih lebar ya. Lihat tangan saya, kelihatan ototnya ya. Kalau misalkan ini pakai lensa utama cuma segini guys. Oke. Nah bang, ini kan Vivo. Kalau HP lain gimana bang cara wide? Nah, di sini ini ada titik nih. Nah, ini buat ngezoom ya. Kalau wide-nya Xiaomi dan HP yang lain, umumnya itu ada titik sebelum 1 kali. Jadi sebelum tulisan 1 kali ini ada titik sebelumnya ya. Nah, kalian tinggal klik aja ke belakang atau ke kiri gini, share. Nanti dia bakal ke lensa wide atau ultra wide ya. Oke. Terus ada lagi bokeh. Nah, bokeh itu gimana sih bang? Kita foto dulu ya. Ini menggunakan kamera utama. Nah, kita bakal foto
Oke, kita coba pakai mode bokeh ya. Bokeh itu fungsinya buat ngeblur. Jadi dia itu fokus ke objek yang ditujunya aja. Kalian bisa lihat di belakangnya itu ngeblur ya. Saya kasih beberapa contoh. Nih, kalau ini kamera biasanya udah bagus sih sebenarnya mah. Dia nggak perlu di bokeh juga kalau jaraknya cuman 10-20 cm, otomatis dia bakal filternya itu ngebokeh sendiri ya, alias ngeblur. Jadi di belakangnya itu nggak jelas ya, yang jelas cuma objeknya doang. Ini pakai kamera utama dan ini pakai lensa buat bokeh ya. Perbedaannya di mana? Di bunganya ini jauh lebih pekat ya. Bunganya itu nggak terlalu jelas. Nanti saya bakal tampilin deh. Oke. Oke, tadi itu fitur bokeh ya. Nah, biasanya ada tuh yang nanya gitu ya, Bang, ini kan ada sudut ultra wide nih, ya kan? Ini kamera biasa. Coba kita tutupin kamera utamanya, ditutup, dia bakal gini ya. Tapi kalau kita pindah ke sudut lebar atau ultra wide, dia bakal pindah kameranya tuh ya. Oke. Dia tetap jalan walaupun saya tutupin kamera utamanya. Ini kamera utamanya sudah saya tutupin ya, dia tetap jalan ya. Begitu juga kalau kita pindah ke makro, mode makro, kamera utama saya tutupin tetap jalan ya. Dia pakai kamera yang ini ultra wide nih. Coba saya tutupin tuh, baru dia nggak jalan. Oke. Nah, oke, selanjutnya itu ada fitur makro super. Nah, kebetulan kalau di Vivo saya ini makro supernya gampang ya nyarinya, tinggal ke lensa doang, nanti kita pilih makro super. Makro super itu kalau jaraknya jauh kayak gini nih ya, nih saya foto nih ya, itu nggak jelas. Nah, makro itu kan kecil ya, jadi dia bakal, kalau objeknya kecil-kecil gitu, dia akan semakin jelas gitu. Nih detailnya ya, tuh ini jaraknya segini nih, tuh lihat, dan ini detail ya, tuh. Oke. Nah, saya akan foto pakai lensa makro, kemudian saya pindah ke lensa utama. Apa yang terjadi? Ya ngeblur dong ya. Nanti saya bakal kasih lihat deh hasilnya bakal ngeblur ya. Jadi itu dia fungsi 3 kamera, yang aslinya mah fungsinya itu 4, sama aja kayak yang kameranya ada 4 ya. Walaupun di sini terdapat 3 kamera tapi fungsinya sama kayak yang 4 kamera ya guys. Yaitu saya preview, ini lensa utama yang biasanya paling gede lensanya dan ukurannya juga paling gede. Terus ada lagi lensa sudut lebar. Lensa sudut lebar untuk melebarkan pandangan, angle gitu. Jadi kalau kalian foto rame-rame, kalian gak perlu mundur, kalian tinggal pilih mode sudut ultra lebar ya. Oke, dan ada lagi bokeh. Bokeh ini fitur yang untuk fokus ke objeknya aja gitu ya, yang lainnya ngeblur gitu. Nah, seperti ini contohnya. Terus ada lagi lensa makro. Makro itu buat yang kecil-kecil. Ya kan, sama aja kan kayak di HP yang 4 kamera. Tapi ini jauh lebih simple sih. Walaupun cuma 3 kamera tapi fungsinya sama kayak yang 4 kamera ya. Ini di HP yang harganya sedang gitu ya, harganya 5 jutaan. Kalau 5 jutaan ke atas biasanya dia itu makronya itu diganti pakai kamera tele. Kamera tele itu fungsinya buat ngezoom gitu. Jadi kan kalau HP ini kan nggak ada zoomnya ya, maksudnya
optical doang itu, atau apa sih namanya, zoomnya elektrik gitu, bukan di optical atau di kameranya ya. Jadi antara lensa tele dengan lensa biasa itu kalau ngezoom beda nanti hasilnya. Kalau yang tele itu dia walaupun di zoom dia akan tetap jelas, nggak pecah-pecah. Beda kalau yang kamera biasa, di zoom dia bakal pecah-pecah. Nih contohnya ya, ini kan contoh doang nih ya. Ini gambarnya ya. Kalau kita zoom ini bisa sih sebenarnya mah ngezoom sampai 20 kali tuh, tapi hasilnya ini hasil zoom 20 kali. Nah ini jelek guys hasilnya, karena ini bukan lensa tele atau bukan lensa zoom ya. Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan atau kalian belum jelas nyarinya di mana gitu lensa-lensa ini, kalian bisa komentar aja. Bang, di mana kalau HP lain ya kan? Kalian kalau nggak ada di sininya, nggak ada titik, berarti nggak ada lensa wide-nya, atau kalian bisa ke lainnya aja untuk lebih jelas. Di sini biasanya ada fitur yang disembunyiin ya. Dan ini juga memiliki keistimewaan sih kalau HP-HP zaman now. Istimewanya gimana bang ya kan? Dia ini bisa merekam video dual view video. Tuh. Jadi antara kamera depan dan kamera belakang ini bisa jalan bersamaan, dan ini juga bisa kalian atur. Bisa menggunakan ini fungsinya untuk merubah ya. Nah, merubah kamera depan mau ditaruh di bawah atau di atas ya. Nah, kalau yang di sini nih, ini fungsinya untuk kamera. Nah, ini kan kamera normal ya belakangnya. Kita pakai lensa wide yang belakangnya. Tuh, lihat. Jadi lebih jauh kan? Ada juga fungsinya buat kamera belakang jalan berdua langsung. Tuh, lihat. Jadi antara lensa utama dengan lensa wide-nya itu berbarengan merekam video ya. Oke. Nah, terus di sini juga kita bisa klik di gambar, kita bisa pilih, kita bisa atur di sini sudutnya kita mau di mana, mau di kanan atau di kiri, atau kalian mau yang kayak tadi, yang kayak gini ya. Tinggal kalian klik aja di sini opsinya. Ya, itu salah satu keistimewaan di HP yang keluaran 2020 sih. 2020 akhir gitu, ada kelebihan seperti itu ya. Dual view video. Oke, gitu aja ya dari Alwi Harsi. Semoga kalian paham dan tersampaikan dengan baik apa yang saya maksud ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Yang belum nonton video fungsi 4 kamera di HP zaman now juga nanti linknya bakal muncul di atas ya. Kalian tinggal klik aja. Jangan lupa kalian subscribe, nyalakan loncengnya, dan komentar, like juga ya. Dan kalau bermanfaat silahkan kalian share videonya ke semua sosial media kalian agar channel Alwi Harsi semakin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Alwi Harsi, sampai ketemu di video berikutnya.